Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal jum'ata hajjal lil fuqara'i wa 'idal lil masakin. Nahmaduhu ala ma an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahsukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan inayah serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita di siang hari ini masih bisa memenuhi undangan Allah, yaitu dalam rangka melaksanakan sebagian kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Yang mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita yang akan kita laksanakan semoga mendapatkan ridho serta diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. 3 pekan yang lalu kita telah melaksanakan ibadah saum. Ya mudah-mudahan ibadah saum kita, tarawih kita, tadarus kita, zakat kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang yang berkah, sehingga semoga kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah ini marilah kita sama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisaru awamirillah wajtinabun nawahi, yang artinya menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Manusia yang paling mulia nanti di hadapan Allah bukan karena pangkat dan jabatan, bukan karena harta dan kekayaan, bukan karena ketampanan dan kecantikan. Tetapi manusia yang paling mulia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dilihat dari keimanan dan ketakwaannya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut pandangan Allah hanyalah orang-orang bertakwa di antara mereka. Sidang Jumat rahimakumullah. Dengan kita punya modal iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama kebahagiaan hidup akan tercapai, kebaikan dengan segala kenikmatannya insya Allah akan dapat kita rasakan baik di dunia maupun nanti di alam akhirat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah ini marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan selalu mendirikan sholat dan selalu menginfakkan apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, baik infak serta sir, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka mengharapkan keuntungan yang tidak putus daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Perlu kita cermati di dalam kalimat ini, di dalam ayat ini ada 3 kalimat yang perlu kita cermati dan perlu kita perhatikan.
Pertama ada kalimat yatluna kitab Allah. Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Bagi orang yang membacanya insya Allah akan mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjelaskan dalam hadisnya, Al-Qur'an huwa kalamullah al-munazzalu ala Nabi Muhammadin al-muta'abbadu bi tilawatihi walau harfan. Quran merupakan firman Allah. Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam al-muta'abbadu bi tilawatihi, menjadikan nilai ibadah bagi orang yang membacanya walau harfan, meskipun satu huruf Quran dibaca, insya Allah akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang yang mempelajarinya, insya Allah akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul menjelaskan dalam hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang selalu mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungannya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian pada kalimat yang kedua dari ayat tersebut ada kalimat wa aqamus shalah, dan orang-orang yang selalu mendirikan sholat yang tidak akan putus pahalanya. Sholat tersebut baik dilaksanakan secara munfarid, secara sendiri boleh, tetapi yang lebih utama sholat dilaksanakan secara berjamaah atau diberjamaahkan. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, asadul akmal indallah salasun. Timbangan amal yang paling berat nanti di hari kiamat ada 3 perkara. Yang pertama adalah al-muadzin inda dukhuli waktu sholat, itu mengumandangkan ketika telah memasuki waktu sholat. Itu amalan yang sangat berat timbangannya, yang sangat dicintai oleh Allah nanti di hari kiamat. Yang kedua adalah as-sholatu fi waqtil ula, yaitu melaksanakan sholat di awal waktu. Utamanya sholat laksanakan di awal waktu, jangan diakhirkan. Yang ketiga adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah as-sholatu fi shofil ula, yaitu melaksanakan sholat di shof yang paling pertama, dalam arti melaksanakan sholat secara berjamaah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kalimat yang ketiga dari ayat yang tadi adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra walanya, dan berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, baik secara sir atau secara terang-terangan. Rasul menjelaskan dalam hadisnya, wa akshiru shadaqat fi sirri wal alaniyah turjaku wa tuzbaru. Wahai seluruh manusia, perbanyaklah kalian untuk mengeluarkan sedekah, baik sedekah secara sir atau secara terang-terangan. Apa yang kalian sedekahkan, apa yang kalian korbankan di jalan Allah, turjaku wa tuzbaru, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Munafiqun ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Kalau kita sudah meninggal, kalau kita setelah mati, yang dirasakan adalah usaha kita, amal perbuatan kita setelah kita meninggal. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, yatba'ul mayyita salasun, akan ikut kepada mayat 3 perkara, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yaitu hartanya, kemudian sanak saudaranya, dan amal perbuatannya. Apabila seorang hamba sudah masuk ke lubang lahat, fayarji'ani isnani, yang 2 kembali, sanak saudaranya balik lagi, kemudian hartanya balik lagi. Mana? Mobil yang mewah ngantar ke makam balik lagi, motor yang mewah ngantar ke makam balik lagi, sanak saudaranya balik lagi, bahkan batang kurungnya dibawa lagi. Fayab fawahid, yang tetap di dalam kubur adalah amal. Kata Rasulullah, fa in kana khairan fa khairun wa in kana syarron fa syarrun. Apabila amal tersebut baik, maka nikmat rasanya, dan apabila amal tersebut jelek, pahit rasanya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jadi itulah liku-liku kehidupan kita. Apabila kita telah meninggal, mobil mewah tidak dibawa, rumah mewah tidak, apa ya, adalah amal perbuatan kita sewaktu kita di dunia ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, itulah barangkali khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ilal imani wal islam wa aujabana bitaubati wal istighfari minadz dzunubi wal ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan al-hadi ila sabilil huda ala dawam. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dawil fadli wal kiram. Faya ayuhan nas ittaqullah bi ba'dil ma'murat wajtina bil manhiyat wal haram wa aksiru min ad-du'a bi tadarrumi wal khusyu'i ila Allah min jami'il layali wal ayyam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus.